Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metabolisme. Enzim. Yang pertama adalah pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Yang kedua adalah komponen-komponen enzim. Enzim memiliki dua komponen, yaitu komponen apoenzim dan kofaktor. Kofaktor terdiri dari ion anorganik dan koenzim. Yang ketiga adalah cara kerja enzim. Enzim di sini bekerja meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Ada dua teori. Teori yang pertama yaitu gembok dan kunci, dan teori yang kedua yaitu kecocokan yang terinduksi. Yang keempat adalah sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim terdiri dari 6, yaitu enzim itu protein, bekerja spesifik, fungsi katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan dipengaruhi faktor lingkungan. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di antaranya adalah suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan substrat. Selanjutnya adalah komponen enzim. Enzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim yaitu komponen protein, sedangkan kofaktor komponen non-protein. Apoenzim merupakan bagian enzim yang tersusun dari protein yang bersifat termolabil. Sedangkan kofaktor merupakan bagian enzim yang tersusun dari non-protein yang bersifat termostabil. Antara lain, ion anorganik terdiri dari Mg2+, Mn2+, dan Cu+, dan koenzim yang terdiri dari NAD, FAD, dan vitamin-vitamin. Gabungan apoenzim dengan kofaktor disebut holoenzim. Cara kerja enzim bisa kita lihat dari gambar berikut. Dimisalkan, enzim adalah gembok dan substrat adalah kunci. Enzim memiliki sifat aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim. Ada suhu, kemudian pH, kemudian aktivator dan inhibitor, kemudian ada konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Yang pertama adalah suhu. Suhu sangat mempengaruhi kinerja enzim karena semakin tinggi suhu akan menyebabkan terjadinya denaturasi protein sehingga akan mempermudah kinerja enzim. Namun suhu yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan terdenaturasinya enzim tersebut, sehingga dilihat pada grafik tersebut enzim akan bekerja secara optimal pada suhu di antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua adalah pH. Dapat dilihat pada grafik tersebut, enzim akan bekerja secara optimal pada pH antara 6 sampai 8. Namun ada pula enzim yang bekerja pada kondisi yang asam atau pH di bawah 4, yaitu adalah contohnya enzim pepsin, yang mana enzim pepsin ini adalah salah satu enzim yang bekerja pada lambung, yang mana enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Di lambung terdapat asam HCl sehingga membuat kondisi lambung menjadi sangat asam. Yang ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah suatu zat atau molekul atau senyawa yang dapat mempercepat kinerja enzim. Contohnya adalah ion klorida. Sedangkan inhibitor adalah senyawa yang dapat menghambat kinerja protein. Contohnya adalah ion cyanida. Inhibitor ini dibagi menjadi dua, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini adalah inhibitor yang berikatan pada sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan berikatan pada sisi aktif enzim tidak dapat berikatan karena sudah terdapat inhibitor tersebut yang berikatan pada substrat enzim. Nah, inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang tidak berikatan pada sisi aktif enzim, namun dapat mengubah bentuk sisi aktif enzim tersebut. Yang kemudian adalah konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim akan lebih mempermudah kinerja enzim. Dapat dilihat pada grafik tersebut, jika konsentrasi enzimnya tinggi, maka kinerja enzimnya akan semakin optimal. Nah, kemudian adalah konsentrasi substrat.
substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kinerja enzimnya akan semakin lambat. Dilihat pada grafik tersebut, jika konsentrasi substratnya sedikit, maka kinerja enzimnya lebih optimal. Namun, seiring dengan bertambahnya substrat, maka kinerja enzimnya semakin konstan. Metabolisme. Metabolisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme dan anabolisme. Anabolisme itu bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul fotosintesis atau asimilasi. Sedangkan katabolisme itu bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul respirasi. Respirasi katabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi atau reaksi metabolisme yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, glikolisin siklus atau Daur Krebs. Yang ketiga, sistem transport elektron. Dan respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi atau reaksi metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fermentasi alkohol, dan yang kedua fermentasi asam laktat. Respirasi aerob mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang pertama disebut glikolisis, tahapan yang kedua siklus Krebs, dan tahapan yang ketiga adalah sistem transport elektron. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis yaitu rangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa yang terjadi di sitoplasma sel, menghasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. 2 asam piruvat ini mengalami dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs menjadi 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang kedua, siklus Krebs. Gugus berkarbon 2 asetil CoA memasuki siklus. Terjadi di matriks mitokondria, terdiri dari beberapa tahap atau rangkaian, yaitu 9 rangkaian reaksi. Masing-masing dikatalis oleh enzim-enzim khusus, menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Yang ketiga, sistem transport elektron. Terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. O2 berperan sebagai penerima elektron yang terakhir, dan O2 akan menerima ion H+ menjadi H2O. ATP yang dihasilkan sebanyak 34 ATP. Reaksinya 10 NADH2 plus 5 O2 enzim sitokrom 5H2O plus 10 NAD plus 30 ATP. 2 FADH2 plus O2 enzim sitokrom H2O plus 2 FAD plus 4 ATP. Total energi yang dihasilkan dari respirasi seluler. Glikolisis, energi yang dihasilkan 2 ATP. Siklus Krebs juga menghasilkan 2 ATP, dan transfer elektron menghasilkan energi 34 ATP. Jadi, total energi yang dihasilkan adalah 38 ATP. Selanjutnya adalah anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa-senyawa atau molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Contohnya ialah anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat di sini terjadi peristiwa fotosintesis. Peristiwa fotosintesis merupakan proses penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Peristiwa fotosintesis akan menghasilkan reaksi 12H2O plus 6O2 yang akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O.
Fotosintesis terjadi di kloroplas. Kloroplas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, storma. Storma adalah tempat terbentuknya glukosa dari CO2 dan H2O. Yang kedua adalah tilakoid. Tilakoid berfungsi untuk menangkap energi cahaya, kemudian merubahnya menjadi energi kimia. Yang ketiga adalah grana, di mana grana itu adalah satu tumpuk tilakoid. Jalannya reaksi fotosintesis dibagi menjadi 2. Yang pertama, reaksi terang, di sini itu tergantung sama cahaya, dan yang kedua reaksi gelap, tidak tergantung sama cahaya. Reaksi terang yaitu proses penyerapan foton dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH. Terjadi di membran tilakoid pada waktu siang hari dan zat yang dibutuhkan adalah air. Prosesnya yaitu pertama, kloroplas menyerap energi cahaya merah dan nila. Kemudian energi tersebut untuk memecah air atau fotolisis air. 2H2O dibantu cahaya matahari menjadi 2H2 dan O2. Kemudian H2 yang lepas ditampung oleh NADP atau reaksi Hill. 2H2O dan 2 NADP dibantu cahaya matahari menjadi 2 NADPH dan 2H+ dan O2. Selama proses ini terjadi sintesis ATP atau fotofosforilisasi. Kemudian NADPH dan ATP itu akan digunakan untuk reaksi gelap. Sebagian O2 dilepas dan sebagian digunakan untuk katabolisme. Kemudian reaksi gelap disebut reaksi Blackman atau reduksi CO2 atau siklus Calvin-Benson. Terjadi di storma. Zat yang dibutuhkan adalah ATP, NADPH yang dari reaksi terang, kemudian RUBP. Pada waktu siang dan malam hari, prosesnya yaitu dimulai saat CO2 diikat atau difiksasi ribosa bifosfat atau RUBP-5 senyawa C menjadi senyawa 6 karbon labil. Kemudian senyawa 6 karbon pecah menjadi 2 fosfogliserat atau PGA. Kemudian PGA menerima gugus P dari ATP, elektron dari NADPH menjadi 12 PGAL. 12 PGAL dipecah menjadi 10 PGAL dan 2 PGAL. 10 PGAL ke tahap awal menjadi RUBP dan 2 PGAL berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat digunakan untuk membentuk karbohidrat hasil akhir fotosintesis atau sukrosa, amilum, dan selulosa.